Dari mulai kita Thaharah, Babul Miyah. Tentang kita Thaharah, bab tentang masalah air. Membahas tentang masalah Thaharah, babnya adalah tentang masalah air. Thaharah artinya bersuci, di mana para ulama membagi bersuci ini menjadi 4. Yang pertama adalah tathhirud dhahir, yaitu bersuci dari sesuatu yang sifatnya dhahir. Maksudnya adalah dari hadas maupun najis. Yang kedua, bersuci tathhirul jawarih, bersuci yang berhubungan dengan anggota badan, minal jara'im wal asam, dari tindakan-tindakan dosa dan kesalahan yang disebabkan oleh anggota badan kita. Yang ketiga adalah tathhirul qalbi, yaitu mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, tidak jujur, dusta, kemudian khianat, menipu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala, bersuci yang sifatnya rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana keempat kesucian ini juga kita harus upayakan bersama-sama berjalan. Jangan mementingkan kesucian dari sisi hadas maupun najis, sementara kesucian dari sisi akhlak dan juga anggota badan ini tidak diperhatikan. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan abduhu syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah bagian atau separuh dari keimanan. Dan di dalam kitab Bulughul Maram ini, yang dimaksud dengan bersuci sendiri adalah bersuci dari sesuatu yang sifatnya dhahir, yang nampak, dari hadas maupun najis. Hadis yang pertama, qala Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri. Fi artinya apa? Di dalam. Al-bahri artinya laut. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam laut. Nyelam ini. Kenapa artinya? Kalau Rasulullah SAW fil bahri, tentang laut, bukan di dalam laut. Di dalam laut berarti nyelam. Rasulullah SAW bersabda tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu, laut itu airnya bisa digunakan untuk bersuci. At-tahuru, al-hilu maitaduhu, dan bangkainya juga halal. Akhrajahul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Yang dimaksud imam 4 ini oleh Ibnu Hajar adalah selain Imam Ahmad serta Bukhari dan Muslim. Selain Muhammad dan Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini memiliki sababul wurud. Mengapa Rasulullah SAW ini bersabda dengan mengatakan bahwa air laut itu bisa digunakan bersuci dan bangkainya halal? Ada beberapa sahabat yang saat itu berlayar. Berlayar berarti di laut. Kemudian hadir waktu sholat, maka mereka pun mencari air untuk berwudu. Inilah kesemangatan para sahabat untuk menjaga sholat mereka.
kekhawatiran para sahabat jangan-jangan mereka tidak bisa melakukan sholat. Jadi mereka khawatir ini bagaimana sholat kita. Nah, sementara saat itu ada air tawar yang hanya cukup digunakan untuk minum. Kalau misalnya digunakan untuk berwudu rombongan tersebut, maka mereka tidak bisa minum. Maka kemudian mereka pun menggunakan air laut untuk berwudu. Dan mereka ketika pulang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, maka Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'ahu. Iya, laut tersebut airnya bisa digunakan untuk bersuci. Dan tambahan penjelasan dari beliau, sekaligus bangkainya juga halal. Sekaligus bangkainya juga halal. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang hadis ini, hadal hadisu nisfu ilmi thaharah. Hadis ini separuh dari ilmu tentang masalah thaharah. Separuh dari ilmu tentang masalah bersuci thaharah. Dan ulama yang lain mengatakan seperti Ibnu Mulaqqin, hadal hadisu hadisun azimun. Hadis ini adalah hadis yang agung, wa aslun min usuli thaharah, dan dasar dari dasar-dasar bersuci. Mustamilun ala ahkamin katsira, yang mencakup hukum yang sangat banyak, wa qawaid muhimmah, dan kaidah-kaidah yang sangat penting. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Kalau bisa digunakan untuk bersuci, berarti air laut itu adalah suci. Sehingga air laut termasuk bagian dari air yang suci sekaligus mensucikan. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Kemudian selanjutnya bahwa air laut ini bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besarnya digunakan untuk mandi, hadas kecilnya digunakan untuk berwudu. Yang selanjutnya, bahwa bangkai yang ada di laut itu hukumnya haram, dengan syarat bangkai dari binatang tersebut yang memang binatang itu hidup di laut. Mimma la ya'ishu illa fihi la ma mata fihi mutlaqan. Bukan berasal dari hewan darat yang kemudian mati dicemplung nang laut. Kalau bangkai laut maksudnya itu adalah bangkai dari hewan yang ada di laut. Semuanya adalah halal. Jangan kemudian disiasati. Babi haram di darat, jalanan laut, jadi badannya laut, berarti halal. Ini namanya siasat khilaf yang tidak dibenarkan. Yang namanya haram di darat, otomatis ya walaupun nanti menjadi bangkai di laut, tidak termasuk ke dalam hadis ini. Jadi bangkai di sini adalah bangkai hewan yang hidup di laut. Para ulama memang beda pendapat. Seperti Imam Abu Hanifah mengatakan, bolehnya seluruh ikan yang ada di laut, apapun jenis ikan tersebut, selain sesuatu yang menyerupai binatang yang dihalalkan di darat. Contohnya apa? Yang dihalalkan di darat yang mirip yang ada di laut. Udah mirip itu dong. Anjing, gitu. Nah, anjing kan ada di darat, tapi kemudian ada anjing laut. Ini oleh Abu Hanifah dikecualikan, kecuali yang itu, karena sifatnya sama dengan binatang yang diharamkan
jika dari darat. Kemudian juga suban. Artinya suban itu apa? Ular. Ular ada tidak ular laut? Ada. Di darat juga ada. Kalau ular di darat hukumnya haram. Ya buas, punya taring. Ya. Kalau di laut kata penganimah, ya tidak boleh juga. Wa ghairu mimma huwa ala surati hayawanil barri, dan yang lainnya yang sama yang ada di darat, yang di darat itu diharamkan. Imam Ahmad mengatakan di dalam mazhabnya, pendapat beliau yang masyhur, ila ibahati hayawanil bahri kullihi, seluruh jenis hewan, entah itu tidak ada di darat ataupun yang ada serupa dengan yang ada di darat. Anjing lautnya masuk, ularnya masuk. Kalau memang hidup di laut, maka semuanya adalah halal. Kalaupun mati sudah jadi bangkai, tetap juga halal. Kecuali ad-dhafja'i. Ad-dhafja' artinya apa? Kata. Wat-timsahi, dan apa timsah? Buaya. Kenapa? Karena kata dan buaya ini dikecualikan, yang dilarang. Dan buaya ini memiliki taring, dan taring yang digunakan untuk memangsa, kata beliau. Ya. Memiliki taring dan juga cakar yang kuat untuk memangsa hewan buruannya, pengecualian. Ada Imam Syafi'i dan Imam Malik ini lebih memutlakkan lagi, tanpa pengecualian. Kalau memang buaya itu hidup ya di laut, maka halal. Ya. Nah, kata-kata laut ini ada sebagian ulama yang memutlakkan air, yang memutlakkan dengan air. Kalau kita bicara tentang laut, berarti airnya harus asin. Sementara kalau dimutlakkan air saja, bisa air sungai. Seluruh binatang yang hidup di air, entah itu air laut ataupun air sungai, air tawar, air asin maupun air tawar, maka Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi dengan halal. Kalau memang habitatnya, tempat hidupnya di air. Tapi kalau tempat hidupnya atau habitatnya ini, kalau di dalam air terus menerus mati, kemudian dia harus naik ke darat supaya bisa hidup, berarti bahasa sekarang mungkin hidup di dua alam, ya. Maka ini pengecualian, bukan yang disebut hewan air. Yang namanya hewan air kalau ke darat mati. Namanya hewan darat kalau ke air mati. Jadi bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang 96, "Uhilla lakum shaydul bahri", dihalalkan bagi kalian binatang buruan di laut. Binatang buruan di laut, apapun hewan yang ada di laut itu dihalalkan. Ini adalah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu pendapat para ulama tentang hewan-hewan yang dihalalkan yang ada di laut. Ada hadis kemudian dipahami oleh mereka, berbeda-beda pendapat yang mereka sampaikan. Ulama-ulama sekarang, ya seperti Syekh Utsaimin, itu lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Malik dan Syafi'i. Ya. Pokoknya kalau hewan itu memang habitatnya di air, maka halal. Walaupun termasuk hewan yang buas, termasuk hewan yang buas. Yang dimaksud hewan buas itu hanya hewan buas yang ada di darat. Kalau memang di air, maka tidak termasuk hal yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kata, maka ada larangan untuk membunuh. Ya. Larangan membunuh suatu hewan itu berarti juga larangan untuk makan. Kenapa? Untuk dapat dimakan harus dibunuh.
kondisi hidup, harus dibunuh terlebih dahulu. Kalau ada larangan dibunuh, berarti otomatis tidak boleh dimakan. Ada hewan yang dilarang dibunuh, ada hewan yang harus dibunuh. Sama-sama. Bisa jadi sisi alasannya kenapa dilarang dibunuh, karena haram, tidak boleh dimakan. Kenapa harus dibunuh? Itu salah satu alasan juga karena haram dimakan. Contohnya hewan yang harus dibunuh, ular, kalajengking, atau termasuk hewan yang dimuliakan. Salah satu alasannya yang tidak boleh dibunuh. Contohnya adalah lebah, semut, burung butut, kemudian laba-laba, kecuali memudaratkan yang membahayakan, maka pengecualian hal tersebut dan boleh dilakukan. Sesuatu yang sifatnya darurat maka boleh dilakukan walaupun asalnya dilarang. Di Quran tidak ada begitu. Kata tidak ada di Quran. Tikus tidak ada di Quran. Ini orang-orang yang Quraniyun seperti itu. Bahkan anjing pun tidak ada di Quran yang diharamkan, akhirnya anjing pun mereka halalkan. Padahal ada sebetulnya di Quran itu. Wa ma atakumur rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, apa yang dilarang jangan melakukan. Rasulullah melarang dengan secara tidak langsung. Di dalam Al-Quran juga ada larangan-larangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu saja kita baca. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Nih. Dua pula. Maksudnya karena saking banyaknya airnya. Wallah, saya tidak tahu ya. Hadisnya dua pula ini menurut sebagian ulama hadis ini syadun wa mutaribun sanadan wa matnan, ganjil, aneh dan guncang dari sisi sanad maupun matan, dari sisi perawi maupun redaksi teksnya. Ada satu hadis yang mengatakan idza balaghal ma'u salasa kilalin lam yanjus atau lam yafilil al-khabas, kalau air itu sampai 3 kolam. Ada lafaz lain idza balaghal ma'u kullatan, 1 kolam. Sehingga kalau mengatakan matanya hadis ini mutorib, guncang, tidak tetap. Ada 2, ada 3, ada 1, mana yang benar? Di samping itu juga sanadnya juga ganjil. Ya. Kalau sisi kesucian itu dibutuhkan 1 kola, 2 kola, atau 3 kola, maka hadis ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat ingin berwudu, kemudian ke air, mengutus Ali dan Mikdad untuk mencari air dan menemui seorang wanita yang membawa air yang sangat sedikit. Ini kan tidak mungkin 1 kola, apalagi 2 kola. Ya. Dan digunakan untuk oleh para sahabat. Ya. Jadi kaidahnya suci atau tidak itu ada tidak najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Jadi kalau yang ditanyakan apakah ada hubungannya antara 2 kula dengan banyaknya air laut, wallahu saya tidak tahu, tetapi syarat suci itu tidak 2 kula. Ya. Walaupun sedikit kurang dari 2 kula, selagi tidak ada najis yang jatuh ke situ, maka menjadi suci. Jadi urudun najasa alal ma, jatuhnya najis kepada air itu tunajjisuhu, menajiskan air tersebut. Sementara jatuhnya air ke dalam najis yutahhiruha, bisa mensucikan najis tersebut. Wallahu a'lam. Yang lainnya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan terus mencari ilmu. Apabila ada kesalahan yang datangnya dari kami pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
subhana rabbiyal a'la wa hamdan wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan bika. Allahumma zidna imanan wa yaqinan bika. Allahumma zidna imanan wa yaqinan bika. Allahumma la tad'a lana fi hadzal majlis illa wafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhaliman illa hadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya khairan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka